Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPA, tentunya dengan Ibu Maya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Proses pernafasan itu ada dua. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses menghirup udara. Jadi ketika udara masuk, maka otot-otot antar rusuk akan melakukan kontraksi. Sebaliknya, ekspirasi yaitu proses menghembuskan udara. Jadi ketika udara keluar, otot-otot antar rusuk akan melakukan relaksasi. Organ-organ pada sistem pernafasan. Nah, kita akan belajar apa aja sih organ yang ada di dalam sistem pernafasan. Yang pertama itu adalah hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkeolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hidung. Seperti terlihat di gambar, hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. 3 proses dalam rongga hidung. Yang pertama adalah penyaringan udara, itu dilakukan oleh bulu hidung. Untuk penghangatan udara dan pengaturan kelembaban udara itu terdapat di selaput lendir. Baik, kita lanjut. Organ yang kedua yaitu faring. Kalian juga bisa lihat di gambar. Persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara itu adalah faring. Dalam faring terdapat yang namanya epiglottis, yaitu sebuah katup untuk mengatur udara akan masuk ke laring, kalau makanan akan masuk ke kerongkongan. Kita lanjut dengan organ yang ketiga, yaitu laring. Kalian bisa lihat di gambar, adanya di sebelah mana. Laring yaitu penghubung antara faring dan trakea. Dalam laring terdapat yang namanya kotak suara atau pita suara. Nah, kalau di laki-laki itu terlihat oleh jakun. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya yaitu trakea. Trakea adalah saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Trakea berfungsi sebagai penyuplai udara ke paru-paru agar udara dapat masuk dan keluar, serta menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah saluran udara setelah trakea yang bercabang 2 menuju alveolus yang berfungsi untuk memastikan udara masuk dan keluar dengan baik. Juga bronkus berfungsi untuk mencegah infeksi. Organ selanjutnya itu bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang didistribusikan oleh paru-paru. Organ terakhir yaitu alveolus. Alveolus adalah ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Oke. Situ pembahasan tentang organ sudah paham ya, Nak? Sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis pernafasan. Seperti kalian lihat pada gambar, jenis pernafasan manusia itu ada 2 berdasarkan gerakan pada ototnya. Yang pertama adalah pernapasan dada, yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi pada otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut terjadi pada otot diafragma.
Untuk prosesnya, kalian bisa lihat sendiri pada gambar. Perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut. Fitrahnya manusia adalah bernafas dengan otot diafragma atau pernapasan perut. Kalian bisa lihat pada bayi. Bayi itu mereka bernafas dengan menggunakan otot diafragma. Pernapasan perut ini adalah teknik pernafasan dalam yang membuat kita menjadi merasa lebih lega dan lebih segar. Namun, seiring bertambahnya usia, faktor-faktor seperti beban hidup dan stres membuat manusia terbiasa melakukan pernapasan dada atau pernapasan dangkal. Demikian penjelasan Bu Maya tentang sistem pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bu Maya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.